Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Kalau sehat, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak kelas 4, hari ini kita kembali bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, pagi ini Pak Royan akan menyampaikan materi, nanti kita akan bersama-sama berdiskusi dan bekerja kelompok seperti biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai umat Islam kita wajib hukumnya untuk berdoa terlebih dahulu. Kalau biasanya yang memimpin doa ketua kelasnya, sekarang ada nggak yang mau menyumbangkan diri untuk memimpin doa? Wah, ada. Ya, silakan. Oh ya, ayo ya sini silakan. Ya, dipimpin doanya ya. Oke. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya setelah kita berdoa, kita untuk pembiasaannya adalah membaca surat pendek. Karena waktu pelajaran pertama dulu kita sudah menghafalkan surat Al-Hujurat, nanti akan ada kaitannya dengan materi kita. Anak-anak membaca, masih hafal surat Al-Hujurat ayat 13? Masih. Yuk, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Selanjutnya, kalau kita sudah pembiasaan membaca surat pendek, hari ini kita pembiasaan bagaimana P5 kita harus dilaksanakan. Kita seperti biasa, kita bernyanyi agar semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita mulai. Hai kelas 4. Halo. Ya, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang tema kita yang ketiga, yaitu keragaman sebagai sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Ya, sebelum Pak Royan nanti menjelaskan lebih jauh dan anak-anak juga nanti akan bekerja atau berkolaborasi proyek, anak-anak, Pak Royan tanya ini, ada satu pertanyaan untuk anak-anak, apa yang kalian ketahui nih tentang, tadi tema kita kan keragaman, tentang keragaman. Apa itu keragaman menurut anak-anak kelas 4? Wah, siapa ini? Oh, Indria, silakan bisa bicara. Berbeda-beda agama dan berbeda-beda suku. Berbeda-beda agama dan berbeda-beda suku. Luar biasa dan jawabannya betul, tepuk tangan. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4 yang harus kita kuasai pada siang hari ini ya. Oke. Yang pertama ini ya. Anak kelas 4 ya, siswa dapat memahami konsep keragaman dalam masyarakat setelah mengikuti diskusi kelompok ya. Anak sudah siap nanti untuk kita bekerja atau mengerjakan proyek kolaborasi? Sudah ya, kolaborasi itu saling membantu, saling bersama-sama mengerjakan satu kegiatan, itu kolaborasi, saling bantu satu sama lain, itu berkolaborasi dalam diskusi. Ya, anak-anak, Pak Royan hari ini akan mengajak anak-anak untuk berpikir tentang tema kita, yaitu keragaman sebagai sunatullah. Tema keragaman ini tidak lepas dari satu istilah, yaitu toleransi. Ada satu istilah lagi, keragaman, tadi yang sudah dijawab anak-anak semuanya. Nah, Pak Royan mengajak anak-anak sebentar saja untuk berdiskusi kecil bagaimana apa yang ada di pikiran anak-anak terkait dengan tema kita, yaitu keragaman sebagai sunatullah. Ya, silahkan berdiskusi. Jawab, menurut Fitra, apa yang dimaksud dengan toleransi, Fit? Toleransi adalah menghargai antar individu atau kelompok.
menghargai antar individu atau kelompok. Ada yang mau menanggapi lagi? Bener enggak apa yang jawabannya Fitra? Betul ya? Menghargai individu atau kelompok individu itu kita, kelompok itu orang banyak. Tepuk tangan untuk Fitra. Ya. Terima kasih bisa kembali ke tempat. Luar biasa ya. Mengapa toleransi itu penting bagi kita? Mengapa toleransi itu penting bagi kita? Bagus ya, udah berani bertanya. Tepuk tangan dulu untuk Fatih sebelum kita jawab. Ya. Mengapa kita mengerjakan proyek ini, Pak? Mengapa kita mengerjakan proyek ini? Bagus ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya, Pak Guru tenang. Kalau dalam kelas kita itu aktif kayak gini, jadi kenapa kita harus mengerjakan proyek ini, Pak? Ya betul. Jadi Pak Royan punya tujuan. Kita mengerjakan proyek sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Tujuannya apa? Dengan mengerjakan proyek kolaborasi di diskusi kelompok masing-masing ini, nanti anak-anak bisa lebih memahami, mendalami tentang apa itu keragaman sebagai sunnah Allah. Jadi misalkan toleransi itu bagaimana kamu mempraktekkan toleransi. Toleransi itu bagaimana kamu bisa membuat karya tentang toleransi. Toleransi itu bagaimana kamu bisa mengkampanyekan tentang toleransi. Paham ya Abdul ya? Yang ditanyakan? Sudah siap? Sudah. Ya. Kita akan memulai ya untuk namanya melaksanakan perencanaan pembuatan proyek atau produk kita ya, anak-anak. Jadi yang pertama tema kita yang nanti anak-anak harus lakukan adalah saling menghargai dalam keberagaman. Itu temanya. Jadi temanya yang nanti bisa didiskusikan untuk masing-masing kelompok dan akan dibuat satu proyeknya adalah tentang saling menghargai dan dalam keberagaman. Nah, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Pak Royan sudah membagi kelompok masing-masing. Yang pertama ada kelompok namanya apa? Al-Farabi. Yang kedua Ibnu Sina. Yang ketiga Al-Haytami. Dari ketiga kelompok ini Pak Royan sekarang bagikan namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pak Royan sudah siapkan. Nanti apa yang di LKPD ini ada perintahnya. Anak-anak bisa ikuti apa yang ada di dalam perintah LKPD. Ini sesuai dengan tadi kelompok masing-masing ya. Yang pertama, silahkan baca perintah dalam rubrik LKPD itu. Silahkan dibaca. Tugasnya berbeda-beda. Sekarang kita mulai di kelompok audio ya, audio. Ya, auditori. Ada yang sudah melihat LKPD-nya? Nah, di sini ada nama kelompok, ada rancangan proyeknya apa gitu ya. Nanti terus rancangannya membuat video. Nanti apa yang ingin dibuat apa? Di situ ada judulnya apa. Itu kan? Lalu apa lagi, Mas? Judul, terus apa lagi itu? Tema. Lalu apa lagi? Audio, adegan, apa lagi? Setting. Ya, jadi kalian nanti membuat video, tapi ini rancangannya berarti membuat satu skenario video. Paham ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Bisa ya untuk mulai mengerjakan ya? Silakan. Sambil kalian bekerja untuk merancang proyek atau rancangan proyek masing-masing kelompok, Pak Royan akan putarkan agar jadi inspirasi atau nanti bisa dicontoh dari apa yang ada di video. Pak Royan punya satu video tentang masing-masing nih ya. Ada tentang bagaimana cara membuat poster yang baik. Yang kedua, bagaimana cara membuat film pendek atau video pendek terkait dengan tema yang ingin digunakan. Bagaimana nanti akan Pak Royan tampilkan di sini ya. Orang bikin video pakai konsep kayak gini atau pengennya kayak gini? Halo kelompok apa ini? Ibnu Sina. Merancang apa? Merancang membuat video. Membuat video. Sudah sampai berapa persen rancangannya? 35%. 35% ya. Oke. Selanjutnya kalau udah selesai, ini Pak Rian mau pastikan dulu. Kalian sudah merancang jadwal pembuatannya belum? Belum. Ya, belum merancang kan? Sekarang Pak Royan bantu untuk anak-anak merancang tentang jadwal pembuatan video atau jadwal dramanya dan jadwal pembuatan posternya ya.
Sudah selesai merancang produknya? Sudah. Nanti setelah ini anak-anak presentasikan ya, dipertanggungjawabkan bagaimana rancangan produknya akan dibuat seperti apa, nanti bisa dipresentasikan di depan. Sebelum presentasi nih anak-anak, kita ice breaking dulu ya untuk penyegaran agar nanti sebelum presentasi kita tambah semangat. Sudah siap? Yang semangat, halo. Sekarang ini Pak Royan ngos-ngosan nih. Sekarang kita mulai untuk mempresentasikan apa yang sudah menjadi rancangan proyeknya anak-anak kelompok ya. Kita mulai dulu, sudah Pak Royan tentukan, kita mulai dari kelompok kinestetik atau namanya kelompok Al-Farabi. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Farabi. Anggota kelompok Huda, Abdul, Nugroho, Jovan, Anita, Zara, Arumi, Kaila, Ayu. Kami sudah merancang Rancangan proyek drama, membuat drama yang berjudul Keragaman Anugerah dari Tuhan. Hasil diskusi kelompok, Tuhan menciptakan kita berbeda agar kita bisa belajar dan saling mengenal satu sama lain. Dengan memahami keragaman, kita bisa hidup lebih rukun dan damai. Oke, selesai ya. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Farabi. Bagus sekali. Untuk kelompok Al-Farabi konfliknya masih kurang menarik, perlu ditambah lagi. Terima kasih. Selanjutnya ada presentasi dari kelompok Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kelompok audio yang tadi tugasnya adalah membuat video tentang toleransi atau keragaman dan toleransi. Ya, silakan bisa dipresentasikan oleh Mas siapa ini? Mas Patih selaku ketua kelompoknya. Silakan. Nama kelompok Ibnu Sina. Rancangan proyek video, membuat video tentang berbeda-beda tapi bersama. Berikutnya adalah presentasi atau rancangan proyek dari kelompok namanya Al-Haytami ya, Al-Haytami atau kelompok visual. Kita sekarang sudah memasuki tahap akhir dari pembelajaran kita. Tadi sudah dipresentasikan, sudah membuat rancangan proyek. Maka pesan Pak Royan, rancangan yang udah anak-anak susun tadi, masing-masing kelompok itu bisa menjadi acuan untuk anak-anak bisa dilaksanakan di luar kelas ya. Di luar kelas nanti silakan ketua kelompoknya untuk saling berkoordinasi dengan anggotanya. Minggu depan kita akan pentaskan masing-masing apa yang dikerjakan. Oke. Selanjutnya di tahap akhir ini Pak Royan mengajak anak-anak menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, siapa kira-kira yang mau untuk maju mewakili teman-temannya menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Coba ya. Ada? Oh ya, silakan. Ini siapa tadi? Tadi pernah masukkan ya? Indri ya? Indri, oke. Indri, kira-kira wah, kamu udah menuliskan ya? Oh, mencatat beberapa poin-poin penting. Silakan disimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Keragaman mencakup perbedaan dalam berbagi aspek kehidupan seperti suku, agama, bahasa, budaya, dan minat. Contoh tindakan toleransi termasuk mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan berbicara dengan sopan. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kamu yang menyimpulkan pelajaran hari kita sudah sampai akhir. Pak Royan tanya ini anak-anak refleksinya. Bagaimana pelajaran PAI hari ini tentang tema keragaman dan sunatullah? Senang atau tidak? Senang. Semangat atau tidak? Oke, berarti minggu depan harus lebih ramai lagi karena kita akan mementaskan masing-masing produknya, ya enggak? Oke, ya itu terima kasih anak-anakku sekalian. Kita tutup, kita akhiri kegiatan pembelajaran PAI hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama ya, karena habis ini akan diganti oleh pembelajaran yang lain. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Royan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.